Baik rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini giliran kami dari kelompok 7 membawakan presentasi kami. Nah, sini izinkanlah saya selaku pemateri untuk memimpin acara ini, ya kan? Jadi saya perkenalkan, nama saya Abdul Bilhuda selaku moderator dan akan menjadi pemateri pertama. Dan pemateri kedua ialah saudari kami Isma Aulia Zamakhsyari. Dan pemateri ketiga ialah saudari kami Kinana Dwinta Sukma. Dan pemateri keempat ialah saudari kami Nafira Aulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki materi kita yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat perkembangan pendidikan di era global. Jadi perlu teman-teman ketahui sekalian bahwasanya pendidikan itu ialah suatu proses membina dan mengantarkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih luas wawasannya, lebih kokoh imannya, dan ada saling keterkaitan satu sama lain untuk mencapai titik optimal atau insan kamil. Nah, jadi itulah pengertian pendidikan. Sedangkan pengertian karakter itu hampir sama dengan moral atau akhlak untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, dalam hal apa? Dalam hal kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Lantas apa hubungannya dengan era globalisasi? Jadi di era globalisasi ini tatanan masyarakat itu berubah secara drastis gitu kan. Dan yang dulunya masyarakat itu awam dengan teknologi, mungkin sekarang sudah tidak asing lagi para masyarakat dengan yang namanya teknologi. Nah, dengan perubahan struktur tatanan masyarakat ini, berubahlah pula tatanan dalam pendidikan ini. Jadi pentingnya peran seorang pendidik dalam membina peserta didik agar tidak terjumus ke dalam kelalaian dalam menggunakan teknologi ini. Jadi makanya di era globalisasi ini sangat penting peran pendidik dalam mendidik peserta didik demi menciptakan generasi yang bagus, yaitu insan yang kamil. Nah, dalam pendidikan karakter ini minimal harus mencapai 3 aspek. Yang pertama yaitu pendidikan atau kognitif, yang kedua yaitu feeling atau perasaan, yang ketiga yaitu action atau tindakan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang isu pendidikan nilai moral di beberapa negara. Setiap negara pasti memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, ideologi ini pasti akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan nilai moral di beberapa negara. Berikut ini akan saya jelaskan tentang sistem di beberapa negara. Yang pertama, Indonesia. Pendidikan nilai di Indonesia masih belum mencapai kecerahan. Pendidikan ini seperti berjalan di tempat karena masih menetap pada kurikulum yang tidak pernah tuntas. Yang kedua, India. Pendidikan nilai di India diusahakan untuk mengembangkan nilai ilmiah sosial dan kewarganegaraan yang tidak dikembangkan dari satu sudut pandang agama. Namun bukan berarti hal ini jadi mengesampingkan pendidikan agama. Yang ketiga, Malaysia. Pendidikan nilai di sekolah dasar dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pendidikan secara langsung diperoleh dari pendidikan moral dan pelajaran agama. Sedangkan secara tidak langsung diperoleh dari mata pelajaran lain, seperti pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan kokurikuler. Yang keempat, Cina. Dalam tradisi Cina, pendidikan memiliki hubungan erat dengan kewajiban moral. Tradisi ini menjadikan pendidikan moral memiliki peran penting dalam pencaturan pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang arti penting dan peran nilai moral. Kehadiran globalisasi membawa pengaruh bagi suatu kehidupan. Pengaruh tersebut terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Pengaruh positifnya, pertama dari bidang politik, pemerintah menjadi demokrasi. Yang kedua, dari bidang ekonomi, terbukanya pasar internasional yang bisa meningkatkan lapangan pekerjaan.
Dan yang ketiga, dari bidang sosial dan budaya, kita bisa meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Pengaruh negatifnya, pertama, hilangnya rasa cinta produk lokal. Kedua, lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, munculnya individualisme. Dampak dari globalisasi telah menimbulkan transformasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Jadi, nilai moral sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mencegah lunturnya nilai-nilai moral pada diri kita. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang dimensi pendidikan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan moral ini adalah suatu proses di mana seseorang mampu menemukan maknanya sebagai pribadi pada saat moral-moral tertentu memberikan arti pada jalan hidup mereka. Konsep awal pendidikan moral ini merupakan komponen dari filosofi tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, membangun manusia paripurna, dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Pengakuan dan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan akan timbul jika ranah afeksi dalam diri seseorang itu dihidupkan. Hal ini berarti dalam proses belajar mengajar mengenai perilaku anak dan pemahamannya terhadap nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap orang lain merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari unsur pendidikan. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu dengan transinternalisasi melalui pengembangan 3 dimensi terpadu. Yaitu yang pertama, pendidikan moral harus melibatkan aspek pengetahuan tentang kebaikan atau moral knowing. Yang kedua, keinginan atau kecintaan terhadap kebaikan atau moral feeling. Dan yang ketiga, bagaimana caranya untuk berbuat kebaikan atau moral action. Begitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, telah selesai kami dari kelompok 7 dalam memaparkan materi kami. Dan semoga segala apa yang kami paparkan tadi dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian mengenai perkembangan pendidikan nilai dan karakter di era modern ini. Atas kesalahan di sana-sini, saran dan kritik teman-teman sekalian sangat kami buka di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.